Sumira Tagalog, Yunus Tirabema, Wasni Malawa. Oke, terima kasih. Bantuannya Tuhan berkati. Ya, kita pada hari ini masuk dalam pokok materi demokrasi dan hak asasi manusia. Pada pelajaran tempo lalu, waktu yang kita sudah lewati itu, kita telah mengulas walaupun sekitar lalu tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Jadi dalam belajar, Bapak berharap peserta atau anak didik kami tetap semangat ya. Tetap semangat ya dalam mengajar, dalam belajar ya. Dan pada saat ini tujuan pembelajaran kita adalah pertama, kompetensi dasarnya memahami arti demokrasi dan hak asasi manusia serta menggali berbagai bentuk pelanggaran demokrasi dan hak asasi manusia yang merusak kehidupan dan kesejahteraan manusia. Indikator pencapaian kompetensinya adalah mendeskripsikan pengertian demokrasi. Jadi setelah kita belajar, peserta didik tahu apa itu arti demokrasi. Mendeskripsikan bentuk-bentuk demokrasi. Nanti ada bentuk-bentuk demokrasi. Ada demokrasi Pancasila, ada demokrasi terpimpin. Terus mendeskripsikan demokrasi menurut iman Kristen. Jadi iman Kristen itu terpandang memiliki pendapat apa tentang demokrasi ya. Demokrasi itu tidak ada dalam kitab. Tapi apa pandangannya terhadap yang namanya demokrasi ya. Dan dijelaskan cara mewujudkan HAM di Indonesia dan yang lain-lainnya. Pada saat ini kita masuk pada materi yaitu demokrasi dan hak asasi manusia. Bahan Alkitabnya adalah Mazmur 133 dan 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 16. Coba buka Mazmur 133 yang anak bapak ini 1 Raja-Raja 20. Kalau nggak dibaca ya, berdiri sambil berdiri ya. Tetapi dia juga harus merangkul semua orang yang ada di bawahnya, yang kalah, yang partai kecil untuk menjalankan pemerintahan. Ya itulah jenis-jenis demokrasi. Yang kedua, pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Jadi hak itu universal ya, untuk semua orang. Kalau perempuan punya hak itu, laki-laki juga hak. Dia universal, tahu kan, menyeluruh. Dia tidak melihat agamanya, jenis kelaminnya, tidak melihat status sosialnya, gaji bapaknya berapa. Dia universal, menyeluruh. Jadi hak itu harus bersifat ini. Jadi kalau nggak universal itu bukan HAM, ya itu jabatannya itu, ya kalau yang tidak universal jabatan, ya. Jadi HAM itu harus universal. Lalu gimana kaitannya tentang pelajaran tadi? Pelajaran tadi yaitu kebun anggur Nabor. Ada nggak pelanggaran HAM yang dilakukan Nabor? Ada. Kalau Anda baca, dia kan menginjili kebun anggur Nabor, ya. Ahab tidak dikasih karena itu tanah pusakanya. Lalu dia berkecil hati, dia lalu patah semangat, tetapi ada istrinya Israel. Isabel ya, Isabel. Istrinya Isabel memberi masukan yang tidak baik. Kau kan raja, masa kau nggak merampas tanah si Nabot aja tidak bisa. Akhirnya dia patuskan skenario, dituduhlah Nabot melakukan dosa di tengah-tengah bangsa Israel, dimajukan di depan umum lalu dilempar sama batu dirajam sampai mati. Katanya dapat. Pertanyaan Bapak, di situ ada nggak pelanggaran HAM? Ada. Satu, dia membunuh. Ya. Kedua, dia merampas orang. Ini pelanggarannya di sini. Jadi apa hubungannya tadi Pak yang dibaca itu? Itulah hubungannya.
Demokrasi itu seperti itu. Kita tidak boleh memaksakan kehendak, tidak boleh merampas hak orang lain. Ya, harus kita hargai hak orang lain. Jadi demokrasi itu dengan hak itu berjalan seiring dengan kebenaran firman Tuhan. HAM, demokrasi, dia harus membutuhkan yang namanya penghargaan terhadap orang lain. Demokrasi dan HAM membutuhkan yang namanya kerukunan. Ya, kalau tidak ada itu, maka demokrasi dan hak asasi manusia tidak akan pernah bisa terwujud. Ya, pada masa Orde Baru dipimpin oleh Soeharto. Ini namanya Orde Baru ya. Orde Lama dipimpin oleh Soekarno. Sampai sekarang zaman reformasi. Sebenarnya kalau beberapa sumber yang Bapak baca, pelanggaran pada masa Soeharto itu banyak. Ya, waktu dia mau turun aja jadi presiden yang tahun 98, itu ada terakhir di situ. Berapa mahasiswa Semanggi itu, Trisakti itu mati ya, makanya ada Semanggi 1, Semanggi 2 ya. Terus ada lagi penculikan aktivis, ada terus penembakan misterius. Itu korbannya ribuan ya. Dan sampai sekarang nggak terungkap. Nah, perjalanan hak asasi manusia memang sudah baik pada saat ini. Hak asasi manusia sudah mulai digaungkan. Tetapi kalau ditanya dalam pilkada atau pilpres, apakah Anda mampu mengungkap pelanggaran HAM masa lalu? Itu jauh susah. Karena kenapa? Tapi sudah mati, suatu sudah mati. Kedua, barang buktinya sudah hilang. Karena jenderal-jenderal itu sudah mati. Karena memang dia kadang menggunakan kekuatan militer untuk melakukan penculikan. Ya, itu adalah faktanya. Kalau dipertanyakan, apakah sekarang HAM itu sudah membaik? Membaik. Jangan kau coba kritik Pak Harto di depan televisi. Presiden Pak Harto hilang. Ya, sekarang kan enggak. Kita kritik masukan diterima kan? Tapi kalau dulu mau kita ketahuan nama kita apa, kuburan kita sama kita jadi maya kan? Ya? Karena kita mengkritik era Orde Baru Pak Harto pada waktu. Oke, itu jawabannya. Perjalanannya sudah mulai baik, tetapi pelanggaran pada masa lalu itu belum selesai. Oke. Ya, demokrasi dengan ciri presiden atau pemerintahnya dilangsung oleh rakyat. Itu dimulai dari SBY. Ya, pada zaman SBY waktu belakang seperti apa Pak? Parlemennya, anggota DPR pusat yang memilih presidennya. Ya, di situ ada 500 lebih anggotanya. Nanti orang ini memilih siapa punya suara dominan, dia duduk sebagai presiden. Gus Dur ke belakang itu dipilih oleh DPR. Makanya pada waktu itu Soeharto sampai 32 tahun memerintah Indonesia. Sekarang kan dibatasi 10 tahun, 2 periode kan. Waktu itu Soeharto 32 tahun dia memerintah Indonesia. Makanya tugas kelompok untuk itu karena cuma 5 orang, kalian satu kelompok silakan balik kursinya. Yang pertama adalah membahas Mazmur 133. Yang kedua membahas tentang keadilan menjadi tujuan. Sekarang presentasikan dari bisa ya. Cara tengahnya. Oke, baik teman-teman, saya akan mempresentasikan yang pertama soalnya adalah bagaimana kaitannya antara Tuhan dengan kehidupan yang seraba rukun di dalam masyarakat. Tuhan akan memberi berkat di kehidupan masyarakat apabila kerukunan kita di dalam masyarakat itu terwujud. Yang kedua, makna ketika kasih menjadi motivasi dan keadilan menjadi tujuan, yaitu maka demokrasi dan hak asasi manusia akan terwujud di tengah masyarakat. Sebaliknya, apabila tidak ada kasih dan keadilan, hak asasi manusia tidak akan terwujud. Terima kasih. Ya, intinya adalah untuk kelompok Anda 133 itu tidak berguna. Demokrasi dan hak asasi manusia tidak akan terwujud kalau tidak ada hukum ya. Bisa nggak ada pilkada kalau
raketnya berkelahi, tidak bisa. Seperti misalnya Rusia dengan negara yang sekarang berperang, Ukraina. Bisa nggak Ukraina melakukan demokrasi? Hidupnya belum rukun, belum apa masih demokrasi? Bisa. Ya. Bisa nggak ada hak asasi manusia kalau nggak rukun? Nggak bisa. Rukun harus menjalankan hak asasi manusia. Kalau haknya berjalan, maka akan terjadi rukun. Tetapi kalau hak asasi manusia tidak berjalan, tidak bisa. Ya. Ya. Yang kedua, makna ketika kasih menjadi motivasi dan keadilan menjadi tujuan. Ketika kasih dengan keadilan menjadi tujuan, maka demokrasi dan juga hak asasi manusia bisa nggak terwujud? Ketika kasih keadilan menjadi tujuan, bisa nggak terwujud? Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau kasihnya nggak ada, keadilannya nggak ada, misalnya contoh yang memimpin rajanya lalim, merampok, ngasih beban pajak yang berat, dia mau seenaknya aja pada rakyatnya, memungut pajak yang melebihi aturan, merampas seperti tadi siapa Ahab kepada Nabot. Kalau dia seperti itu, pemimpin apakah dia? Apakah pemimpin yang memiliki kasih? Tidak.